Ya, informasinya setelah Donald Trump mengumumkan menyerang 3 situs nuklir Iran, ini berbagai gelombang penolakan dari masyarakat Serikat sendiri terus berdatangan begitu ya. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari Amerika Serikat, kami sudah terhubung dengan reporter Yandri Subekti. Selamat pagi Mas Yandri. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini di sana terkait demo massal yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat? Philip, aksi demo protes menentang apa yang telah dilakukan Trump mengebom 3 lokasi pengayaan yang diduga pengayaan nuklir di Iran kemarin. Memang hari ini di sejumlah kota, termasuk di kota New York, terjadi aksi protes besar-besaran. Di kota New York dipusatkan di Times Square. Hingga saat ini, sejak siang tadi, aksi protes berjalan damai. Banyak di antara aksi demo diantaranya menyerukan hands off Iran. Dalam artian mereka menginginkan pemerintah di bawah kepemimpinan Trump ini tidak ikut campur, terlebih dengan seperti yang dilakukan kemarin mengerahkan menggunakan militernya. Dan juga di San Francisco, Los Angeles, dan Washington DC tadi juga terjadi aksi demo serupa. Mereka menyatakan bahwa aksi yang dilakukan Trump ini melanggar hukum internasional, hukum juga di dalam negeri Amerika Serikat, di mana semestinya Trump sebelum melakukan ataupun mengerahkan menggunakan militer seharusnya mendapat atau disetujui oleh Kongres. Namun seperti yang disampaikan tadi, sebelumnya Trump menyatakan ingin memberikan keputusan sekitar 2 minggu, namun rakyat, warga Amerika, dan juga bahkan internasional dikejutkan dengan diumumkannya militer Amerika Serikat telah menjatuhkan bom kemarin. Dan termasuk di antara anggota Kongres pun saat ini terpecah, mereka yang mendukung maupun yang menentang akan apa yang dilakukan Trump ini. Di antaranya yang mendukung ini memuji, menyatakan atau setuju bahwa langkah Trump menggunakan langkah militer atau mengebom lokasi tersebut sudah dipastikan bahwa Iran saat ini tidak akan bisa memproduksi atau membuat nuklir dalam waktu dekat, diperlukan beberapa tahun. Namun bagi mereka yang menentang ini mengkhawatirkan akan reaksi ataupun dampak yang diakibatkan nanti, diantaranya ditakutkan Amerika Serikat akan terseret dalam perang yang berkepanjangan. Dan juga dalam aksi protes juga menyatakan atau mereka menganggap bahwa Trump ingkar janji, dan juga bahkan beberapa di antaranya berharap agar Trump di-impeach, dan juga mereka berharap sejumlah kongres pun menggelar aksi pertemuan. Mereka berharap agar kongres segera bertemu untuk membahas, bersidang, secepatnya mengegolkan, membuat rancangan undang-undang untuk membatasi kewenangan presiden dalam penggunaan militer. Dan diharapkan nanti kemungkinan besok atau beberapa hari ke depan kongres akan menggelar sidang. Dan juga di New York sendiri ada PBB, di mana menurut informasi besok Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan, menggelar sidang sekitar pukul 3 sore, di antaranya akan membahas perkembangan saat ini yang terjadi di Timur Tengah yang semakin memanas. Sementara itu, Philips, kondisi di Amerika Serikat ini menurut Kementerian Dalam Negeri, ancaman terhadap serangan cyber maupun keamanan memang sepertinya meningkat, dan sejumlah kota besar termasuk di antara kota New York, petugas terkait meningkatkan keamanan penjagaan di sejumlah lokasi-lokasi vital, termasuk terlebih di antaranya adalah tempat-tempat ibadah, tempat-tempat komunitas Yahudi, dan juga tempat-tempat vital lainnya. Dan saat ini pun warga Amerika Serikat, politisi, dan juga hampir seluruh warga Amerika Serikat menunggu kira-kira apa reaksi dari Iran pasca pengeboman lokasi-lokasi tempat tersebut, dan juga reaksi dari negara-negara sekutu Iran. Dan tentunya kita berharap agar hal-hal yang tidak diinginkan
atas reaksi dari pengeboman tersebut tidak akan terjadi. Dan sebagai informasi juga tadi Menteri Keamanan Amerika Serikat menegaskan bahwa pengeboman ini bukan untuk berharap penggantian rezim Iran, namun murni untuk memaksa ataupun memastikan bahwa Iran tidak akan bisa memproduksi nuklir, yang dikhawatirkan nanti apabila Iran memproduksi atau bisa membuat nuklir akan mengancam keamanan terlebih di kawasan Timur Tengah ataupun di kawasan global lainnya. Dan juga disampaikan juga Amerika Serikat tidak ingin ikut berperang, tidak ingin berperang terlibat secara militer berkepanjangan, dan berharap agar Iran segera bisa berdialog dengan Amerika Serikat maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa Iran tidak akan memproduksi senjata nuklir. Meskipun saat ini pihak pemerintah Iran menyatakan bahwa tidak ada niatan untuk memproduksi senjata nuklir, namun untuk tujuan damai. Kembali ke studio, kita lihat nanti beberapa perkembangan beberapa hari ke depan bagaimana reaksi atau aksi protes ini, apakah semakin meluas ataupun pemerintah di bawah kepemimpinan Trump ini bisa mengambil langkah yang lebih bijaksana. Kembali ke studio, Philip. Ya, Yandri, alih-alih perdamaian tapi terkesan memaksakan ya Trump ini ya. Kalau usai mengebom dia mengatakan now is the time for peace, tapi memaksakan begitu, menyuruh Iran lah secara tidak langsung untuk berdamai. Nah, tapi Mas Hanan sendiri melihat yang paling realistis yang ke depan akan terjadi, apakah Iran akan membalas Amerika langsung atau semakin masif menyerang Israel? Mengingat jarak antara Iran Amerika ini cukup jauh ya kalau untuk membalas serangan langsung. Ya, saya pikir bagi Iran ini memang dalam kondisi yang dilematis ya. Dilematis dalam artian bahwa kalau Iran diam, tidak melakukan serangan balik, maka ini akan menghilangkan pengaruh politiknya di kawasan Timur Tengah khususnya. Kita tahu bahwa pengaruh Iran di Timur Tengah sangat kuat sekali. Ya, dari mulai Irak, Suriah, Lebanon, dan juga di Yaman mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, kalau dia diam tidak melakukan balasan, maka berarti pengaruh politik Iran ini akan habis. Tetapi ketika dia melakukan serangan balik, juga dampaknya sangat luar biasa sulit bagi Iran. Dalam hal ini kita tahu Iran selama ini sudah diblokade secara ekonomi dan peralatan militer hampir 10 tahun oleh negara-negara koalisi Amerika Serikat, tidak punya akses kepada pembaruan senjata, kepada ekonomi. Ini hal yang sangat sulit bagi Iran. Nah, kalau sekarang melakukan serangan langsung ke Amerika, saya pikir itu tidak mungkin. Paling akan melakukan serangan kepada Israel mungkin yang lebih mematikan. Tapi permasalahannya adalah ketika melakukan serangan yang sangat kuat kepada Israel, ini masalahnya bahwa negara-negara yang pro Israel juga tidak akan diam. Negara-negara Barat yang sebelumnya kita tahu bahwa bermuka ganda bagi negara-negara Barat kepada Israel. Sebelumnya kita tahu seperti Australia, Kanada gitu ya, sudah mengatakan mereka melakukan sanksi politik kepada beberapa politikus di Israel. Tetapi ketika Israel menyerang Iran, mereka kembali menegaskan kita bersama Israel, kita mendukung Israel. Nah, artinya ini ketika Iran nanti melakukan balasan dengan sangat masif kepada Iran, walaupun sekarang sudah terjadi, tapi itu saya pikir belum di titik maksimalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, maka yang menjadi masalah adalah bahwa negara-negara koalisi Israel, negara yang selama ini pro kepada Israel, juga tidak akan diam. Mereka pasti melakukan aksi balasan, baik secara militer dukungan kepada Israel ataupun secara ekonomi yang lebih keras kepada Iran. Berarti penutupan Selat Hormuz juga salah satu strategi serangan yang dilakukan Iran begitu ya untuk mengatasi konflik ini? Betul, betul. Karena kita tahu bahwa 25% peredaran minyak dunia itu melalui Selat Hormuz. Kemudian juga lalu lintas ekonomi dunia juga begitu bergantung kepada Hormuz ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok gitu ya. Itu melalui Selat Hormuz. Nah, ini merupakan sebagai apa ya? Sebagai daya tawar politik Iran terhadap dunia, bahwa kalian tidak boleh diam dengan apa yang dilakukan oleh Amerika, lakukan terhadap Israel kepada Iran, tidak bisa diam karena ada kepentingan dunia di situ. Oke, nah khawatirnya nanti akan ada negara-negara atau kelompok negara-negara tertentu di balik Iran dan Israel ini, kemudian akan semakin meningkat dong eskalasinya. Pasti akan semakin meningkat. Artinya kalau Amerika Serikat dalam hal ini dengan Israel tidak menahan diri, maka Iran mempunyai hak untuk mempertahankan diri apapun caranya.
Apapun caranya dia berhak bertahan, karena Amerika sekarang sudah melanggar resolusi PBB untuk melanggar kedaulatan sebuah negara. Dengan sangat mudahnya dia begitu, dengan alasan nuklir, dengan alasan pengayaan nuklir gitu ya, dengan sangat mudahnya melakukan invasi militer walaupun baru lewat udara gitu ya. Ini kita tidak bisa bayangkan bahwa kalau sebuah negara, ini sebuah gambaran politik internasional ke depan, bahwa kalau sebuah negara tidak mengikuti keinginan Amerika Serikat, baik secara politik ataupun ekonomi dan juga militer, maka nasibnya akan sama. Dengan sangat mudah Amerika membom negara tersebut, melakukan aksi militer di negara tersebut. Dan ini tidak terkecuali negara-negara yang dekat dengan Timur Tengah atau mungkin yang jauh dari Timur Tengah. Ini sebuah fakta politik yang sekarang kita terjadi. Amerika dan Israel menjadi garda terdepan penghancur perdamaian dunia. Betul. Ketika sekarang misalnya Amerika mengatakan ini setelah menyerang ini waktunya for peace gitu kan ya, untuk perdamaian di mana dia sudah memulai perang. Tapi di satu sisi berbicara tentang perdamaian. Ketika mengatakan bahwa ini adalah untuk alasan nuklir gitu ya, untuk alasan nuklir. Lah Israel sendiri mempunyai nuklir. Kata siapa Israel tidak mempunyai nuklir? Israel sendiri punya nuklir. Kenapa Anda tidak menyerang Israel misalnya? Tidak menghentikan pengayaan nuklir di Israel misalnya. Negara-negara yang lain juga mempunyai nuklir. Beberapa negara besar semuanya mempunyai nuklir. Kenapa hanya negara barat? Kenapa hanya Amerika? Kenapa hanya negara maju yang berhak untuk melakukan pengayaan nuklir? Kan nuklir bukan hanya untuk senjata. Ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih bermanfaat daripada hanya untuk senjata militer. Nah di sini mungkin standar ganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang harus difahami oleh kita semuanya, bahwa selama Amerika menjadi negara superpower yang tidak tertandingi, maka apapun dia bisa melakukannya tanpa peduli kepada resolusi PBB, peduli kepada perdamaian, semuanya asal kepentingan ekonominya tadi di kawasan Timur Tengah ini terjaga, maka apapun dia akan lakukan. Resolusi PBB tidak diindahkan begitulah ya sama Israel ya, dan Israel tidak pernah mentaati peraturan PBB begitu. Lantas apa penyelesaian lewat mana yang bisa dilakukan untuk mengakhiri konflik ini? Walaupun kita tahu ya ini bakal panjang, masih panjang, keterlibatan negara-negara lain juga tidak menutup kemungkinan begitu. Ya sekarang masalahnya kita berharap kepada PBB juga sudah tidak menjadi sebuah kekuatan. Israel juga tidak akan menurut kan gitu. Israel tidak pernah mendengar satu resolusi PBB yang dikeluarkan oleh PBB tidak pernah diindahkan oleh oleh Israel. Sehingga tidak bisa kita berharap kepada PBB. Kemudian satu-satunya yang mungkin bisa berharap adalah kepada negara-negara pembanding superpower yang ada di dunia. Baik itu misalnya kita katakan Cina ataupun kepada Rusia. Permasalahannya Rusia adalah sekarang juga sedang berkonflik dengan Ukraina. Sehingga tidak mungkin mereka kekuatan militernya juga belum bisa mengimbangi Amerika Serikat. Betul, jadi sangat sulit gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah Cina. Mungkin kita berharap kepada Cina. Masalahnya Cina juga tidak mempunyai kepentingan di Timur Tengah. Kepentingannya apa? Kita tahu bahwa secara ekonomi Cina itu lebih banyak di Afrika daripada di Timur Tengah. Atau mungkin kesel aja gitu sama Amerika? Ya kan perang dagang juga kan. Selama ini kan hanya perang dagang saja ya, hanya perang dagang. Kalau secara perang dagang dengan Amerika Serikat kita tahu Cina unggul ya, Cina menang. Makanya semacam yang dilakukan oleh Cina membuat Amerika dalam secara dagang membuat kelabakan gitu, membuat ketakutan. Yang penting kalau kata Cina cuan begitu ya. Selain cuan udah jangan deh kan gitu ya. Selama uangnya aman gitu ya. Betul. Buat apa mereka bergerak? Ya walaupun juga kita tadi membuka bahwa pintu gerbang. Jauh-jauh kita bahas sama Mas Anan, kita tanya aja langsung sama orang. Pintu gerbang Perang Dunia Ketiga memang sudah terbuka, tetapi ternyata jalan menuju ke sana masih cukup jauh Putri ya. Dan kita berharap jangan sampai untuk sampai ke sana. Mas Anan, terima kasih waktunya pada hari ini, pencerahannya. Senang sekali mendengar dongeng pagi hari ini terkait Iran Israel dari Mas Anan gitu. Dan di segmen selanjutnya pemirsa kami masih memiliki sejumlah berita viral. Salah satunya apa Putri? Ada aksi kawanan penjamret yang kembali marak terjadi. Nah, pelaku ini tak gentar pemirsa melakukan aksinya di daerah Ring 1 yakni Balai Kota Jakarta. Ini cari mati nih. Juta gentar. Sesaat lagi kita kembali.